Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatini Ayu Lestari. Saya dari kelas 1 KPIE. Di sini saya ingin mengajak teman-teman belajar ulumul hadis mengenai materi kedudukan atau fungsi hadis terhadap Al-Quran dan argumen kehujahan inkarus sunnah. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas, yaitu 1. Dalil atau argumentasi nakli dan akli kehujahan sunnah atau hadis Nabi. Yang kedua, fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, inkarus sunnah. Untuk inkarus sunnah sendiri, kita akan mempelajari tentang pengertian inkarus sunnah, tipologi inkarus sunnah, dan dalil atau argumentasi nakli dan akli inkarus sunnah. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu tentang dalil atau argumentasi nakli dan akli kehujahan sunnah atau hadis Nabi. Dalil kehujahan hadis yang dimaksud dengan kehujahan hadis atau hujiyah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum atau al-dalil al-syari' sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk nakli ataupun akli. Yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 32. Lalu yang kedua, dalil hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Memasuki yang kedua, yaitu fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi yang pertama yaitu bayan takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Lalu menakrirkan Quran surat Al-Maidah ayat 6. Fungsi yang kedua, bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian, yang artinya Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Lalu menafsirkan Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Yang ketiga adalah fungsi bayan tasyri' atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Hadis sebagai bayan tasyri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja.
Contohnya hadis mengenai zakat fitrah, yaitu hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir adalah fungsi bayan nasoh atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, nasoh memiliki banyak arti, diantaranya takyir atau mengubah, al-idbal atau membatalkan, at-tahwil atau memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasoh sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contohnya yakni tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kemudian menasoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Yang terakhir adalah inkarus sunnah. Pengertian inkarus sunnah adalah gerakan yang ada di kalangan umat Islam yang tidak atau enggan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya berpegangan kepada Al-Quran saja. Kemudian tipologi inkarus sunnah. Yang pertama, mendahulukan ketetapan hukum berdasar nasoh yang zahir disertai keyakinan bahwa sunnah tidak memiliki kekuatan hukum sedikitpun. Yang kedua, menolak hadis Nabi, baik seluruhnya maupun sebagian. Yang ketiga, menyalahi faham mayoritas ulama dan umat. Yang keempat, hanya mengambil dasar hukum dari Al-Quran saja. Dan yang kelima, berbeda dalam cara pelaksanaan ibadah tertentu. Selanjutnya, dalil atau argumentasi nakli dan akli inkarus sunnah. Yang pertama, argumen nakli. Yang dimaksud dengan argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Yang kedua, argumen akli adalah argumen-argumen yang tidak berupa ayat Al-Quran dan atau hadis-hadis. Walaupun sebagian dari argumen-argumen itu ada yang menyinggung sisi tertentu dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi, namun karena yang dibahasnya bukanlah ayat ataupun matan hadisnya secara khusus, maka argumen-argumen tersebut dimaksudkan dalam argumen akli. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.